Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabar anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak ustazah, silahkan antum kerjakan dulu amalan yaumi antum seperti sholat duha, tilawah, murajaah, dan membantu orang tua di rumah. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan kedua. Silahkan antum simak video berikut ini. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pada gambar terlihat daerah berkabut. Tapi kabut di sini bukan kabut yang terdapat pada daerah dingin. Tapi ini adalah kabut asap. Apa penyebab dari kabut asap? Penyebab bencana kabut asap adalah kebakaran hutan. Di Indonesia sendiri sudah sering terjadi bencana kebakaran yang menyebabkan kabut asap, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap berbahaya karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida yang tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kemudian, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kemudian, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Selanjutnya, menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Kemudian menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kemudian memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Kemudian bagaimana cara melindungi diri dari bahaya kabut asap? Cara melindungi diri dari kabut asap. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau di luar gedung. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Kemudian segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas. Selanjutnya, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Tempat penampungan air, minum, dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Selanjutnya, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Kemudian, cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan makan makanan bergizi, kemudian berolahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kemudian cara yang kedua, menghindari zat yang dapat merusak organ pernapasan,
yaitu dengan cara tidak merokok dan menghindari asap rokok, menggunakan masker, dan mengurangi makanan atau minuman yang dingin. Kemudian cara yang ketiga, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Caranya dengan membuat ventilasi udara di rumah, supaya aliran udara di rumah mengalir dengan lancar. Kemudian membersihkan rumah dari debu, menanam tumbuhan agar udara lebih bersih, dan mencegah ruangan yang lembab. Bakteri akan tumbuh dengan baik pada ruangan yang lembab. Oleh karena itu, kita harus mencegah supaya ruangan tidak lembab. Untuk selanjutnya, kita akan belajar menemukan informasi dari teks. Untuk menemukan informasi dari teks, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan beberapa kata tanya. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas ini, kita akan mengulangi lagi ya. Kata tanya apa? Digunakan untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kata tanya di mana? Itu untuk mengetahui informasi tempat. Kata tanya kapan? Untuk mengetahui informasi waktu. Kata tanya siapa? Untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh atau orangnya. Kata tanya mengapa? Untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Kata tanya bagaimana? Untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Nah, kemudian selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti ceritanya yaitu mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Apakah gambar di samping mendukung cerita? Tentu. Nah, gambar tersebut mendukung suatu cerita karena di sini sudah terlihat ada gambar Todi makan biskuit, ada coklatnya. Di sini juga ada gambar semutnya ya. Cerita bergambar itu apa ya? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Contoh cerita bergambar adalah komik. Kemudian unsur dalam cerita bergambar itu ada panel. Panel merupakan kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kemudian narasi. Narasi berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Kemudian parit. Parit adalah ruang antar panel. Kemudian balon kata. Balon kata digunakan untuk meletakkan dialog atau narasi atau percakapan. Kemudian ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Nah, perhatikan cerita bergambar berikut. Ini namanya ilustrasi. Kemudian yang ini namanya parit. Ini adalah balon kata. Kemudian ini adalah narasi. Ini narasi.
Dan ini adalah panel. Berarti dalam cerita bergambar ini ada 4 panel. Oke, sekian. Terima kasih dari Ibu. Sampai kita berjumpa lagi. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, tetap pakai masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.